Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kita jumpa lagi di channel Babe Rahman. Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu saya diminta mengisi sebuah acara halal bihalal yang dilakukan oleh sebuah komunitas di Semarang. Dan dalam kesempatan itu saya memberikan materi konsultasi tentang kredit macet yang seperti saya lakukan di TikTok saya ini dan YouTube saya. Jadi dalam acara tersebut ada sesi tanya jawab. Kemudian ada hal menarik yang akan saya ceritakan pada Bapak Ibu. Ada seorang ibu yang menceritakan bahwa beliau punya pinjaman di sebuah bank pemerintah yang dia lumayan cukup besar gitu. Kemudian karena sebenarnya usahanya masih jalan, tapi omsetnya menurun sehingga kemampuan membayarnya pun menurun. Kemudian dia cerita dia setelah ikut sebuah seminar berbayar di sebuah hotel, dia mendapatkan ilmu bagaimana trik agar bisa membayar pokok hutang saja. Nah, kemudian dari mentoring yang dilakukan oleh petugas di seminar itu, kemudian dia membuat surat yang ditujukan kepada pimpinan bank tersebut, yang redaksinya prolognya itu mengatakan bahwa menurut surat Al-Baqarah dalam kitab Al-Quran Al-Baqarah ayat sekian bahwa bunga bank adalah riba. Oleh karenanya saya minta untuk dibebaskan dari BDO, bunga, denda, dan ongkos-ongkos. Kemudian oleh manajemen bank dibalas tidak bisa dan harus tetap membayar sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat. Ibu ini menanyakan apa yang harus saya lakukan karena surat saya tidak disetujui. Dan ibu ini juga menyampaikan bahwa beliau usahanya masih jalan, sehingga oleh bank diminta tetap untuk mengangsur. Dan beberapa waktu lalu beliau sudah pernah membayar tunggakan walaupun belum penuh, tapi sudah masuk setoran untuk membayar tunggakan gitu. Jadi teman-teman, saya sarankan dalam kaitannya berkomunikasi dengan pihak bank bila Bapak Ibu dalam keadaan kreditnya macet, saya sampaikan pertama adalah membangun komunikasi, yang kedua membangun persepsi. Jadi bahwa bank menyadari dari setiap kreditnya yang dicairkan, yang dikucurkan kepada nasabah, pasti ada risiko macet. Nah, kenapa dua hal ini penting dilakukan? Karena bank tidak tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Banyak yang di lapangan dijumpai pengajuan kredit misalnya 1 miliar gitu, tujuannya pengajuan adalah untuk menambah modal kerja, modal dagang, tapi prakteknya enggak. Banyak yang disimpangkan, yang sekian persen untuk bayar utang, sekian persen untuk beli mobil misalnya atau beli motor gitu. Jadi nggak sepenuhnya digunakan untuk menambah modal usaha, sehingga akhirnya modal yang benar-benar masuk ke usaha itu sebenarnya tidak lagi utuh 100%, tapi mungkin hanya sisa 30% atau 40% saja, sehingga hal-hal yang wajar kemudian hanya dalam beberapa bulan tidak sanggup membayar gitu. Nah, kenapa saya katakan penting membangun komunikasi dan membangun persepsi? Karena dari situ bank akan tahu bahwa
Bapak Ibu punya komitmen untuk menyelesaikan permasalahan ini atau menyelesaikan tunggakan ini. Nah, kembali ke ibu tadi, karena dia diajari seperti itu, bank tidak merespon, tidak menanggapi dan tidak menyetujui. Ya memang karena nggak ada alasan untuk menyetujui dengan argumentasi seperti itu. Satu-satunya alasan ataupun argumentasi yang bisa diberikan dalam rangka memberikan keringanan, misalnya keringanan bayar pokoknya saja, itu bila memang debitur kehilangan kemampuan membayar karena adanya kendala dalam usaha, misalnya ketipu, bangkrut, kena bencana alam, force majeure, musibah dan sebagainya. Itu yang membuat bank membuka pintu untuk memberikan keringanan. Bahkan restrukturisasi itu pun tanpa harus diminta akan diberikan bank bila bank melihat memang debitur ini membutuhkan itu. Nah, kalau dalam hal ini beliau tiba-tiba menyurati seperti itu akan menimbulkan pertama mungkin sinisme, ya. Kenapa sekarang mempermasalahkan bunga pada saat Anda hutang nggak mempermasalahkan, misalnya seperti itu. Atau pihak bank juga bisa berpikiran negatif, artinya apakah nasabah ini punya itikat tidak baik, kok tiba-tiba menyurati seperti itu gitu ya. Jadi bank itu tidak bisa menerima argumentasi karena Anda tobat riba, karena Anda menggunakan dalil-dalil Al-Quran bahwa riba itu haram, bukan pada tempatnya, ya. Bank hanya bisa menerima alasan-alasan yang memang secara teknis itu dimungkinkan mempengaruhi bisnis ibu bapak gitu. Ya, misalnya tadi cantumkan bahwa misalnya ketipu gitu, bikin suratnya seperti itu. Terus atau mungkin adanya kebijakan pemerintah yang menyebabkan pasokan bahan baku produksi yang dilakukan Bapak Ibu itu terganggu, terkendala gitu. Semua harus muatannya adalah yang memang berkaitan dengan bisnis Bapak Ibu. Apakah mungkin untuk diberikan kebijakan seperti itu? Ya mungkin saja gitu. Restrukturisasi itu juga dalam rangka untuk menyehatkan kembali. Dan kalau bank memang melihat potensi kredit itu akan semakin lama semakin macet, bank membuka dua opsi. Opsi pertama adalah pelunasan dengan memberikan keringanan, misalnya pembebasan bunga dan denda, atau opsi kedua penyelesaian melalui saluran hukum, yaitu dilelang gitu. Tapi kalau suratnya seperti itu, redaksinya seperti itu bisa menjadi kontraproduktif, bisa menjadikan pertimbangan bank menganggap bahwa debitur ini punya iktikat tidak baik. Jadi alasan argumentasi yang disampaikan dianggap hanya mengada-ada, karena tidak ada kaitannya dengan bisnis yang dikelola oleh debitur itu ya. Jadi buat teman-teman Bapak Ibu sekalian yang pernah diajarin kayak gitu, yang punya ilmu kayak gitu, jangan diteruskan lagi, jangan disaringkan lagi. Karena bank tidak akan pernah menerima argumentasi alasan tobat riba Anda untuk dijadikan alat pembenar agar mendapatkan keringanan bayar pokoknya saja. Bank tidak mau dan bank tidak akan peduli dengan alasan itu. Jadi pakai alasan yang benar-benar berkaitan dengan bisnis Anda. Sampaikan keadaannya sehingga itu menjadikan Anda berhak untuk minta keringanan bayar pokok saja. Misalnya salah satunya adalah bisnis yang dikelola oleh suami Anda atau istri Anda yang one man show, yang tidak bisa diteruskan oleh ahli waris karena suami atau istri meninggal. Itu bisa dijadikan alasan. Tapi kalau yang tadi tidak. Begitu ya Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.